Hai, saya akan membahas 7 unsur kebudayaan dari suku Minahasa. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dengan menggunakan bahasa Manado. Hai semuanya, tape nama Clarissa Fidelia Gerungan, dan tape kelas 11 bahasa. Dan hari ini kita mau bicara tentang 7 unsur kebudayaan dari suku Minahasa. Yang pertama yaitu bahasa. Suku Manado atau suku Minahasa menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, tapi sedikit dicampur dengan bahasa Melayu Manado. Dan bahasa ini digunakan sehari-hari untuk mereka berkomunikasi antar penduduk atau penduduk dari suku bangsa lainnya. Dan bahasa ini sudah digunakan di perkotaan juga. Jadi sudah menjadi bahasa ibu dari masyarakat sekitar. Dan di perkotaan juga, masyarakat lebih sering menggunakan bahasa Melayu Manado dibandingkan bahasa pribumi mereka sendiri. Ngomong-ngomong tentang bahasa pribumi, di Minahasa terdapat 8 bahasa sesuai dengan jumlah subetnik suku Minahasa, yakni bahasa Tombulu, Tonsea, Tondano, Tontemboan, Tonsawang, Pasan, Ponosakan, dan Bantik. Yang kedua, yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan masyarakat Minahasa bisa dibagi dalam beberapa jenis, yakni alam fauna, yaitu adanya kepercayaan terhadap tanda-tanda binatang. Jadi, ada hewan yang bisa memberikan kabar buruk atau kabar baik atau kabar menakutkan dan lain-lain, tergantung hewan yang dipercayai suku Minahasa tersebut. Yang kedua, alam flora, yaitu pengetahuan tentang alam flora yang dapat terlihat dari bermacam-macam bahan makanan masyarakat Minahasa yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Dan juga suku Minahasa sangat mengetahui tentang jenis-jenis akar-akaran, dedaunan, kulit kayu, buah-buahan, rerumputan, atau umbi-umbian yang bisa digunakan untuk berbagai kegunaan. 3. Tubuh manusia. Jadi pengetahuan tentang tubuh manusia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yakni yang menyangkut perbuatan dan yang menyangkutkan hal-hal yang terjadi dalam tubuh. Bisa menjadi contoh, yaitu agak mirip seperti pamali, yaitu jangan memotong kuku pada malam hari. Nanti kematian ibu atau salah satu anggota keluarga lekas jadi. Jadi bisa dibilang seperti pamali. Selanjutnya, ada juga kepercayaan rakyat Minahasa tentang mimpi. Selanjutnya, pengetahuan tentang alam. Misalnya, bila awan di langit terlihat berpetak-petak, tandanya akan banyak ikan dan terjadi gempa bumi. Di masing-masing kejadian alam memiliki arti yang berbeda-beda. Terakhir, pengetahuan tentang waktu. Masyarakat Minahasa tradisional mengetahui tentang waktu yang berpatokan dengan matahari dan suara binatang. Jadi mereka masih berpatokan dengan alam sekitar. Yang ketiga, ada sistem organisasi kemasyarakatan. Kelompok kekerabatan di Minahasa itu dimulai bentuk dari yang terkecil, yakni keluarga Batih, yang disebut Sanggau, yaitu Sangga artinya satu, Au artinya dapur. Sanggau dapat berupa pasangan suami istri sendiri atau beserta anak, baik anak kandung maupun anak angkat. Yang keempat, ada sistem peralatan hidup dan teknologi. Alat-alat produksi termasuk produksi makanan. Yang kedua, alat transportasi. Yang ketiga, peralatan perang. Yang keempat, teknologi pembuatan pakaian berupa cikado dan beberapa bentuk motif hias kain tenun. Yang terakhir, yaitu perumahan, yaitu rumah mereka tuh panjang-panjang dan disebut walewangko. Yang kelima, ada sistem mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. Jadi yang pertama, mata pencaharian suku Minahasa yaitu berburu dan meramu. Jadi masyarakat ini menjadi salah satu mata pencaharian pokok, tapi tidak sering ditemukan dalam masyarakat Minahasa. Karena sudah sejak lama masyarakat ini menggarap tanah dan mengusahakan bagi kehidupan mereka bergantung pada memburu. Dan yang kedua, pertanian. Pertanian juga menjadi mata pencaharian pokok dari masyarakat Minahasa. Yang ketiga, perikanan. Jadi mereka menjadi nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang keempat, peternakan. Yang kelima, mereka membuat kerajinan untuk dijual kepada masyarakat. Jadi kerajinan ini dibuat melalui bahan-bahan yang ada di alam.
yaitu bisa menjadi contoh, yaitu daun-daun yang tumbuh di tumbuhan, rotan, silar, pandan, atau sejenis bambu, dan bambu-bambu kecil yang dibuat dan dirangkai menjadi suatu kerajinan. Sistem ekonomi Minahasa terkenal akan hasil perkebunannya, terutama kelapa, cengkeh, kopi, pala, coklat, vanili, jahe putih, dan jambu mete. Yang terakhir yaitu kesenian. Jadi alat musik di suku Minahasa ada musik kolintang, musik bambu, dan musik bia yang terbuat dari bia. Jadi musik kolintang terbuat dari kayu, dan musik bambu ini ada beberapa jenis, dan bambu menjadi bahan pokok untuk pembuatannya. Yang kedua, tarian adat. Tari Maengket ini fungsinya sebagai rangkaian upacara petik padi dan digunakan saat upacara tertentu. Lagu daerah ada lagu O Inani Keke dan Oh Minahasa. Dan wisata kuliner yang paling disukai oleh masyarakat yaitu bubur Manado, ayam rica-rica. Upacara adat di suku Minahasa ada upacara Mono Deaga, yaitu upacara datang bulan pertama bagi wanita, dan daun telinga akan dilubangi dan dipasangi anting. Kemudian gigi diratakan sebagai pelengkap kecantikan. Dan yang kedua, Mupuk Imbete, upacara syukur dengan membawa hasil ladang untuk didoakan. Sekian dari saya, itu dia 7 unsur kebudayaan dari suku Minahasa. Terima kasih.